Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Raymond. Saya dari Prodi Ekonomi. Tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Dan materi yang saya pilih adalah Hukum Perdata. Dan semoga yang menyaksikan video ini dapat memahami dengan maksud dan tujuan saya dalam menjelaskan Hukum Perdata. Pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas dalam hukum perdata adalah yang pertama, istilah dan pengertian hukum perdata. Yang kedua, sumber-sumber hukum. Yang ketiga adalah subjek dan objek hukum perdata. Yang keempat adalah sistematika hukum perdata. Dan yang terakhir adalah contoh kasus hukum perdata sebagai penutup. Yang pertama, istilah dan pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Joyo Diguno sebagai terjemahan dari Berger Littgrech. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civilrecht dan privatrecht. Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah hukum perdata terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum perdata dalam arti luas dan yang kedua adalah hukum perdata dalam arti yang sempit. Pertama, hukum perdata dalam arti luas adalah hukum yang meliputi hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Dalam arti yang luas ini juga istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah hukum sipil untuk hukum privat material, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer. Lalu yang kedua, istilah hukum perdata dalam arti yang sempit. Sebagai lawan hukum dagang, seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara, yang menitahkan pembukuan atau kodifikasi hukum di negara Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, serta susunan dan kekuasaan pengadilan. Nah, istilah perdata juga diterima secara resmi di Indonesia dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu yang pertama adalah Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam pasal 15 ayat 2, pasal 144 ayat 1, pasal 156 ayat 1, dan pasal 158 ayat 1. Nah, juga tercantum dalam UU DS yang dicantumkan dalam pasal 15 ayat 1, pasal 101 ayat 1, dan pasal 106 ayat 3. Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formil. Hukum perdata material lazim disebut hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, hukum perdata dikenal dengan istilah civil law, yang dimana dalam kata civil ini berasal dari bahasa Latin, yakni civis, yang arti warga negara. Hal tersebut berarti bahwa civil law atau hukum sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga, negara, dan atau perseorangan. Juga kita dapat melihat dari berbagai literatur yang ditulis oleh para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi hukum perdata. Terkadang satu sama lainnya berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau pribadi yang berbeda dengan hukum publik, di mana hukum yang mengatur kepentingan umum atau untuk masyarakat. Hukum perdata juga didefinisikan oleh beberapa pakar hukum,
Ya, di sini saya mencantumkan 4 pakar hukum, yaitu Subekti. Yang pertama, ia menjelaskan bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Lalu ada Sri Sudewi, hukum perdata, yang dimana ia menjelaskan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu warga negara perseorangan yang lain. Lalu ada Wirjono Projodikuro. Menurut dia, hukum perdata adalah suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama lain tentang hak dan kewajiban. Dan yang terakhir adalah Formar. Menurut dia, hukum perdata adalah aturan-aturan atau norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Oleh karena itu, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa hukum perdata itu adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam masyarakat yang tentu menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Nah, dari paparan tentang hukum perdata, dari pakar hukum ini kita dapat menemukan unsur-unsur hukum perdata, yaitu ada 3. Yang pertama adanya kaidah hukum, yang kedua adalah mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang ketiga adalah bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. Jadi, substansi yang diatur dalam hukum perdata kita dapat ketahui ada 2 juga, yaitu hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Yang dimana hubungan keluarga, dari hubungan keluarga tentu akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum tentang keluarga. Lalu juga dari pergaulan masyarakat, kita juga dapat menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Nah, hukum perdata ini juga memiliki sumber-sumber. Nah, sumber hukum adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi sumber hukum itu asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya. Sedangkan dalam arti tempat menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan, dan dapat dibaca. Nah, dalam sumber dalam arti sejarah aslinya, di mana hukum perdata adalah buatan pemerintah kolonial Belanda yang terhimpun dalam Burger Wetboek atau BW berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Nah, BW itu juga dinyatakan tetap berlaku sepanjang sebelum ada penggantinya dari undang-undang yang baru berdasarkan Undang-Undang 1945. Nah, sumber dalam arti pembentuknya adalah pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, atas dasar aturan peralihan BW dinyatakan tetap berlaku. Hal ini berarti pembentuk Undang-Undang 1945 ikut menyatakan berlakunya BW yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita kenal adalah KUH Perdata. Dan kita simpulkan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Nah, pada dasarnya itu sumber hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu di sini saya sebutkan yaitu sumber hukum material, yaitu tempat dari mana material hukum itu diambil. Sumber dalam arti material adalah sumber dalam arti tempat, yang adalah Staff Blood atau STBL atau lembaran negara di mana dirumuskan penentuan undang-undang hukum perdata dan dapat dibaca oleh umum.
Lalu yang kedua adalah hukum formal, yaitu tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Lalu menurut Volmar, membagi sumber hukum perdata dapat dibagi 4. Nah, menurut dia itu ada KUH perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. Nah, saya akan menjelaskan traktat dan jurisprudensi. Traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Terutama nih, erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah kita, yaitu pemerintah Indonesia, dengan PT Freeport Indonesia. Lalu jurisprudensi, saya akan menjelaskan. Jurisprudensi atau putusan pengadilan merupakan produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara, terutama dalam perkara perdata. Contohnya, tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Dengan adanya putusan tersebut, maka pengertian melawan hukum tidak menganut arti luas. Putusan tersebut dijadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum. Nah, dari keempat sumber tersebut dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu di sini ada sumber hukum perdata tertulis dan sumber perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah hukum perdata tertulis dapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi. Sumber perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan. Secara khusus, sumber hukum perdata tertulis Indonesia ada beberapa, yaitu saya menyebutkan Algemeen Bepaliknen van Wetwetting atau biasa disebut AB, yang merupakan ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Lalu yang kedua adalah yang kita ketahui, KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau BW, merupakan ketentuan hukum produk dari Hindia Belanda yang diundang tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas koordinasi. Lalu ketiga ada KUHD atau Wetboek van Koophandel atau WVK disingkat, yang terdiri atas 754 pasal. Nah, meliputi buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian. Undang-undang ini juga mencabut berlakunya buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah kecuali hipotek. Lalu yang ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok perkawinan dan ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku secara penuh. Lalu yang keenam ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini juga mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai tanah dan ketentuan mengenai credible band dalam STBL 1908 sampai 542 sebagaimana telah diubah dalam STBL 1937 sampai 190. Tujuan pencabutan ini adalah ketentuan yang bercantum dalam buku 2 KUH Perdata dan STBL 1937 sampai 190 adalah karena tidak sesuai lagi dengan kegiatan kebutuhan perkreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia. Lalu ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Ada 3 pertimbangan lahirnya, yaitu adanya kebutuhan yang
sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana perlu pembagi diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Lalu ada jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Lalu yang ketiga adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih dapat memacu serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Maka perlu dibuat ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata terdapat dua kaidah, yaitu saya akan menjelaskan secara detail kaidah tertulis dan kaidah tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan jurisprudensi. Lalu ada kaidah tidak tertulis. Kaidah hukum perdata tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat seperti kebiasaan. Nah, lalu saya akan menjelaskan objek dan subjek hukum perdata. Objek hukum perdata. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam peraturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum berdasarkan hak atau kewajiban yang dimilikinya atas objek yang bersangkutan. Nah, jadi objek hukum itu haruslah sesuatu yang pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda dalam hukum perdata diatur dalam buku kedua KUA Perdata. Tidak sama dengan bidang disiplin ilmu fisika di mana dikatakan bahwa bulan itu adalah benda atau angkasa. Sedangkan dalam pengertian hukum perdata, bulan itu belum dapat dikatakan sebagai benda karena tidak atau belum ada yang dapat memilikinya. Pengaturan tentang hukum benda dalam kedua KUA Perdata mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat maksa atau disebut swing weight rage, artinya harus dipatuhi dan tidak boleh disampingi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Lalu dalam subjek hukum atau rage subject menurut Algra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum atau rage bevoegd. Nah, sedangkan pengertian dalam kata wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subjek dari hak-hak subjek hukum yang adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Lalu dalam subjek hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama manusia. Manusia atau naturliche person, yaitu manusia sama dengan orang karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum yang dimana pengertian secara yuridisnya ada dua alasan yang menyebutkan alasan manusia sebagai subjek hukum. Yang dimana pertama manusia mempunyai hak-hak subjektif, lalu yang kedua kewenangan hukum. Dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan atau sejak lahir. Dan itu terdapat dalam pasal 2 KUH Perdata. Namun, tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, contohnya yang sudah berumur 21 tahun atau sudah kawin.
Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan. Contohnya seorang wanita yang bersuami pada pasal 1330 KUH Perdata. Dan setiap manusia adalah sebagai subjek hukum dan pendukung hak serta kewajiban. Tidak setiap manusia atau orang wewenang berbuat atau bertindak untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Untuk wewenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban yang dimilikinya, dibutuhkan adanya syarat kecakapan. Nah, syarat-syarat kecakapan seseorang yang cakap hukumnya adalah seseorang yang sudah dewasa atau berumur 20 tahun, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu ada seseorang yang berusia di bawah 21 tahun, tetapi pernah menikah. Lalu yang ketiga adalah seseorang yang sedang tidak menjalani hukum. Lalu yang keempat adalah berjiwa sehat dan berakal sehat atau waras. Lalu subjek hukum yang kedua adalah badan hukum atau fifth person yang akan saya jelaskan, yaitu badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu seperti harta kekayaan serta hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Nah, dengan demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan tegas dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Badan hukum juga menurut pendapat Wirjono Projodikuro, seorang pakar hukum, adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Juga beberapa sarjana lain yang saya ketahui mengatakan bahwa badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan atau perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan tertentu atau yayasan. Dan juga menurut pakar hukum Sri Sudewi, Mashkon Fafwan mengatakan bahwa baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum. Jadi merupakan seorang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kalau dilihat dari berbagai pendapat yang setelah saya jelaskan, badan hukum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum sama dengan manusia, disebabkan karena yang pertama, badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri. Lalu yang kedua, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Lalu yang ketiga, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan, ikut serta dalam lalu lintas, hukuma, bias, melakukan jual beli. Lalu yang kelima adalah mempunyai tujuan dan kepentingan. Nah, tapi dalam badan hukum ini juga dibedakan dalam dua bentuk, yaitu badan hukum publik, yang dimana badan hukum didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Lalu yang kedua ada badan hukum privat, yang dimana badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Lalu ada sistematika hukum perdata. Di sini sistematika KUH perdata yang ada dan berlaku di Indonesia saat ini mengacu kepada 4 buku. Nah, dalam buku ini terdapat 4, yaitu buku 1 tentang orang atau van person yang memuat hukum mengenai diri seseorang dan hukum keluarga yang terdiri dari 18 bab.
Lalu yang kedua adalah buku kedua tentang kebendaan atau Van Zaken yang memuat hukum benda dan hukum waris terdiri dari 21 bab. Lalu ada buku ketiga tentang perihal perikatan Van atau Van Berstenissen yang terdiri dari 18 bab. Lalu ada buku keempat tentang perihal pembuktian dan kadaluarsa atau Van Bewis and Farjaring yang terdiri dari 7 bab. Lalu sistematika hukum perdata juga ada dalam menurut ilmu pengetahuan. Sistematika perdata menurut ilmu pengetahuan ada 4 bagian, yaitu hukum perorangan atau badan pribadi atau personage, memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, tentang umur, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan hal-hal yang mempengaruhi kecakapan itu, tempat tinggal atau domisili, dan sebagainya. Lalu ada hukum keluarga, yaitu family marriage, memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga ya atau kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, pengampunan, dan hubungan dalam lapangan hukum, kekayaan antara suami dan istri. Lalu ada hukum harta kekayaan atau Vermögenrecht, memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan, seperti perjanjian, milik, gadai, dan sebagainya. Hukum waris atau Erbrecht memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur perhatian benda dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Lalu sini sebagai penutupnya saya akan memberikan contoh kasus mengenai hukum perdata. Nah, di sini ada hukum perdata dalam kasus PT Indorayon dengan masyarakat. Di sini saya bisa menjelaskan bahwa PT Indorayon merupakan perusahaan yang telah mencemari lingkungan hingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar, dan kemudian perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu bersifat bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar hak subjektif orang lain. Perbuatan melawan hukum meliputi beberapa hal, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hak milik orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan di dalam pergaulan masyarakat yang baik. Perbuatan melawan hukum memiliki 3 kategori pertama, yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan. Nah, yang kedua, perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Dan yang ketiga, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan atau tanpa kesengajaan dan kelalaian. Selain itu, perbuatan melawan hukum punya beberapa unsur tersebut adanya perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian dari pihak korban, dan adanya hubungan kasual atau saling menyebabkan antara perbuatan dengan kerugian. Ini ya yang bisa saya jelaskan dari hukum perdata. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini dapat dipahami. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dalam pengucapan saya. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dapat memahami secara jelas dan bisa menerapkan beberapa
perilaku-perilaku yang menaati dengan hukum perdata yang sudah saya jelaskan. Itu saja dari saya. Selamat siang dan terima kasih.